Hai, kami dari kelompok 3, saya Novia Klopakimbur Sinaga dari Prodi Pendidikan Matematika. Teman saya Ramir Alfian Sinaga dari Prodi Teknik Lingkungan. Saya Nurul Jersan dari Prodi Pendidikan. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi fisika dasar, yaitu mata kuliah yang diampu oleh Bapak Ferion Harahap, SSI MSI, dengan judul materi pembahasan yaitu usaha dan energi. Selamat menyaksikan. Berbicara usaha dan energi, yang pertama kita perlu mengerti pengertian dari usaha dan energi. Yang pertama itu pengertian usaha. Usaha atau kerja adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Usaha merupakan hasil antara gaya dengan perpindahan yang dialami oleh gaya. Yang kedua, pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Sebuah benda dapat dikatakan mempunyai energi bila benda tersebut menghasilkan gaya yang dapat melakukan usaha. Pembelajaran selanjutnya adalah bentuk-bentuk energi. Di sini kami memaparkan 5 energi. Yang pertama, energi kinetik, energi potensial, energi mekanik, energi panas atau kalor, dan energi cahaya. Yang pertama adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak. Besar energi kinetik suatu benda tergantung pada massa dan kecepatan benda tersebut. Rumusnya adalah EK sama dengan setengah M kali V pangkat 2. Keterangan EK sama dengan energi kinetik, M sama dengan massa materi, dan V sama dengan kecepatan gerak materi. Potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda akibat kedudukan atau posisi benda tersebut. Rumusnya EP sama dengan M dikali G dikali H. Keterangannya EP sama dengan energi potensial, M sama dengan massa materi, G sama dengan percepatan gravitasi, dan H ketinggian dari bumi. Masuk yang ketiga, energi mekanik adalah perubahan posisi benda karena pengaruh gaya atau tarikan atau dorongan. Energi mekanik merupakan jumlah total dari energi kinetik dan energi potensial. Rumusnya energi mekanik sama dengan EK ditambah dengan EP. Yang keempat, energi panas atau kalor. Kalor adalah energi panas yang dapat diterima dan diteruskan oleh suatu benda ke benda lain melalui hantaran atau konduksi, penyinaran atau radiasi, atau aliran atau yang disebut dengan konveksi. Kalor juga disebut sebagai energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Rumusnya Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Keterangannya Q sama dengan kalor yang diperlukan, M sama dengan massa benda, C sama dengan kalor jenis benda, delta T sama dengan selisih atau perubahan suhu. Yang kelima adalah energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang memiliki gelombang elektromagnetik. Gelombang cahaya memiliki frekuensi dan panjang gelombang tertentu dengan kecepatan yang sama. Semakin besar panjang gelombangnya, maka semakin kecil frekuensinya. Rumusnya V sama dengan C per lambda. Keterangan V sama dengan frekuensi, C sama dengan kecepatan cahaya, dan lambda sama dengan panjang gelombang. Pembahasan yang selanjutnya yaitu hubungan antara usaha dan energi. Di sini kami memaparkan 2 hubungan antara usaha dan energi. Yang pertama yaitu ketika gaya melakukan usaha pada perubahan energi kinetik benda. Secara matematis persamaannya yaitu W sama dengan delta EK, dan persamaan yang kedua yaitu W sama dengan EK2 dikurang EK1, di mana W yaitu usaha dengan satuan Joule, EK yaitu perubahan energi kinetik dengan satuan Joule, EK1 yaitu energi kinetik akhir dengan satuan Joule, dan EK2 yaitu energi kinetik awal dengan satuan Joule. Yang kedua yaitu ketika kita mengangkat sebuah balok, kita akan memberikan gaya dorong terhadap balok. Hal ini berarti kita telah melakukan usaha yang menyebabkan benda tersebut mengalami perubahan energi potensial. Secara matematis dapat ditulis persamaannya yaitu W sama dengan energi potensial, W sama dengan energi potensial 2 dikurang energi potensial 1. W sama dengan M dikali G H2 dikurang H1.
di mana W yaitu usaha dengan satuan Joule, delta EP sama dengan perubahan energi potensial dengan satuan Joule, EP1 yaitu energi potensial awal dengan satuan Joule, dan EP2 yaitu energi potensial akhir dengan satuan Joule. Untuk lebih memahami materi tentang usaha dan energi yang telah kita bahas, di sini kami memaparkan satu contoh tentang usaha dan energi, yaitu contoh soalnya yaitu sebuah benda masanya 20 kg bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon dalam waktu 4 sekon. Kelajuannya berubah menjadi 15 meter per sekon. Jarak yang ditempuh benda tersebut adalah meter per sekon. Yang ditanya yaitu usaha yang dilakukan oleh benda tersebut, atau W sama dengan titik-titik. Jadi rumusnya yaitu W sama dengan setengah M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat sama dengan setengah dikali 20 kg dikali 15 meter per sekon pangkat 2 dikurang 10 meter per sekon pangkat 2 sama dengan setengah dikali 20 kg kali 225 meter pangkat 2 per sekon pangkat 2 dikurang 100 meter pangkat 2 per sekon pangkat 2 sama dengan 10 kg dikali 125 meter kuadrat per sekon kuadrat sama dengan 1250 Joule. Berikut ini kami paparkan beberapa penerapannya. Pertama, karet ketapel. Ketika akan menembak burung dengan karet ketapel, terlebih dahulu diberi gaya tarik dengan cara diregangkan. Berkat sifat elastisnya panjang karet ketapel kembali seperti semula setelah gaya ditarik dihilangkan. Yang kedua, olahraga terjun payung. Orang yang terjun payung akan jatuh ke bawah dengan sangat cepat sebelum ia membuka parasutnya. Sebenarnya orang yang terjun payung akan bergesekan dengan angin, tetapi gaya gesek yang dihasilkan kecil, sehingga gaya gravitasi bisa menarik orang itu dengan sangat cepat. Saat jatuh, gerakan orang itu mengalami percepatan. Jika orang itu sudah membuka parasutnya, orang itu akan berhenti sebentar, lalu turun ke bawah dengan kecepatan konstan. Karena saat membuka payung, ada gaya gesek antara angin dan parasut yang lebih besar daripada gaya gesek antara tubuh dan parasut dengan angin, sehingga percepatan yang dialami berkurang, bahkan mencapai nol. Karena itu saat turun ke bawah, kecepatannya konstan. Yang ketiga, permainan ayunan. Dulu waktu kecil kita sering bermain ayunan, yang mana ketika kita menarik ayunan ke belakang, akan membuat ayunan bergerak ke depan lalu kembali ke belakang lagi. Jadi awalnya sebuah usaha dari luar akan diberikan pada sebuah sistem yang membawa ayunan berasal dari sebuah titik terendah O ke titik tertinggi A dan B. Sistem mempunyai sebuah energi potensial yang maksimum dengan 0 energi potensial, yang maksimum dengan 0 yang energi kinetik ketika berada di titik A dan C. Akan tetapi, setelah sistem berayun, maka energi potensial pada titik tersebut akan semakin berkurang karena terjadinya perubahan sebagian energi dari potensial menjadi kinetik berdasarkan hukumnya dari kekekalan energi mekanik. Demikianlah pembahasan dari kelompok kami tentang usaha dan energi. Sekian dan terima kasih.